Jawa, Bali, NTB, Ibu Haja Salimaya, SEMSI, beserta jajaran. Yang kami hormati, Ketua MPW DKI Jakarta, Bapak Haji Thohir Mahmud SH, beserta jajaran. Yang kami hormati, pengurus MPO, MPW, PP DKI Jakarta. Yang kami hormati, Ketua MPC se-DKI Jakarta, beserta jajaran dan para undangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan karunia, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rakaul 2 Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta dengan tema Merajut Kebersamaan Menuju Musyawarah Wilayah MPW Pemuda Pancasila ke-13. Subtema Pemantapan Konsolidasi Organisasi Pemuda Pancasila DKI Jakarta menuju Musfir ke-13 MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta Grand Cempaka 18-19 Maret 2022. Hadirin yang kami hormati, acara kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Dipimpin oleh Ketua MPW DKI Jakarta. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengenang arwah para pejuang bangsa Indonesia dan para pejuang pemuda Pancasila. Dengan cipta, mulai. Selesai. Pancasila
Ikrar Pemuda Pancasila. Ikrar Pemuda Pancasila. Kami Pemuda Pancasila berikrar. Kami Pemuda Pancasila berikrar. Bertanah air satu, bertanah air Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berideologi satu, ideologi Pancasila. Berideologi satu, ideologi Pancasila. Kami mohon hadirin untuk duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Penyelenggara kepada Bapak Krisna Rahitya dipersilakan. Sebelum saya menyampaikan laporan Kapolri Kedua Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta, Samudra dan Pakistan, salam kemerdekaan bangsa Indonesia dan salam organisasi Pemuda Pancasila. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum MPM Pemuda Pancasila yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Bidang P2W Jawa Bali dan NTB Bunda Kajah Sarimaya ST MSI beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta Haji Torik Mahmud, Sarjana Hukum Saiful Jumbai, Wakil Esa, Wakil Lasman, Wakil Budi dan seluruh pengurus MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta yang hadir pada rapat kedua ini. Juga Ketua-Ketua MPC DKI beserta jajaran yang saya banggakan, Ketua YIDI dari Selatan, Ketua Royang dari Pusat, Ketua Lama dari Timur, Ketua Hendra dari Barat mungkin diwakili, Ketua Hafiz dari Utara, dan Ketua Lukman dari Pulau Seribu. Dan para tamu undangan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan hari ini, izinkan saya selaku panitia OSI melaporkan kegiatan rapat koordinasi Majelis Pembinaan Wilayah Pemuda Pancasila yang kedua yang dilaksanakan di Resort Grand Cempaka. Terkait peserta rapat yang kedua pada saat ini berjumlah kurang lebih 193 orang yang terdiri dari unsur MPN, MPO, MPO DKI, MPW DKI, dan MPC DKI Jakarta yang telah kami distribusikan dengan nama-nama yang telah kami siapkan. Terkait beberapa hal di mana perubahan dari Rapowil menjadi Rapowil, kami selaku panitia telah berkonsultasi dengan Ketua dan Sektor MPW DKI dalam menyikapi hal ini, dan perubahan tersebut sudah disahkan secara paripurna melalui pleno yang sudah kami laksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sebelum Rapowil ini dimulai. Dalam kesempatan ini juga saya melaporkan bahwa pendanaan Rapowil kedua ini berasal dari sumbangan dan gotong royong dari seluruh pengurus MPW. Dalam hal ini saya selaku Ketua OC mengucapkan terima kasih banyak dan sebesar-besarnya atas partisipasi teman-teman saya semua untuk suksesnya acara Rapowil yang kedua ini. Baik, saya selaku Ketua OC juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kedatangannya masih banyak kekurangan di sana sini. Besar harapan saya Rapowil kedua ini bermanfaat untuk bersama kita menjelang surga 13 Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus 2022. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Abadi! Pancasila. Abadi! Pancasila. Abadi! Merdeka. Merdeka! Sekali layar berkembang. Seluruh kita berbangsa. Selanjutnya, sambutan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta kepada Bapak Haji Torik Mahmud Esa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita berikan perjuangan bangsa Indonesia dan perjuangan pemuda Pancasila. Merdeka! Merdeka! Pancasila! 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 Yang kami hormati Ibu Sarimaya, perwakilan Majelis Pimpinan Nasional, juga Ketua
yang kami hormati para ketua MPC yang saya cintai sahabat-sahabat saya, yang kami hormati para pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila yang hadir dan para pengurus sidang yang hadir pada sore hari ini. Rakornas ini kita akan laksanakan dalam rangka mengevaluasi kerja Majelis Pimpinan Cabang untuk prakerja yang perlu dilaksanakan, dan juga persiapan kita di musyawarah wilayah Pemuda Pancasila di Agustus nanti. Kita adalah muswil terakhir dari seluruh provinsi, dan semoga Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI dapat menyelenggarakan muswil dengan baik dan juga dapat menjalankan amanah-amanah Majelis Pimpinan Nasional Pengurus terakhir, bahwa kita melakukan konsolidasi internal sampai ke tingkat ranting, dan alhamdulillah kita sudah 100% MPD-nya, dan kita juga telah membentuk lembaga-lembaga. Yang perlu saya dapat sampaikan, saudara-saudara, bahwa periode Majelis Pimpinan Wilayah pada periode ini adalah periode yang unik. Ini terjadi karena dalam periode kita belum pernah terjadi sebelumnya sejak Pemuda Pancasila, yaitu dalam satu periode terjadi pandemi selama 2 tahun. Kita sebagai organisasi sosial masyarakatan harus melakukan amanah, yaitu melaksanakan program-program konsolidasi internal dan eksternal. Tapi juga di tengah-tengah itu kita mengalami pandemi di mana seluruh dunia, bahkan juga pemerintah Indonesia menyatakan kita menjaga diri, menjaga PPKM. Jadi basically kita bekerja dalam waktu 3 tahun. Bahkan dalam proses pandemi, Pemuda Pancasila terus aktif membantu pemerintah dalam membantu masyarakat dan warga DKI Jakarta. Di masa pandemi juga, dengan keterbatasan itu, ada beberapa teman-teman di MPC yang belum aktif, tapi Ibu Maya, kita di periode ini alhamdulillah mencoba melengkapi 100% kewajiban kita. Bahwa kita harus sadar dan ketahui sebagai organisasi sosial kemasyarakatan adalah organisasi yang kita lakukan pekerjaan dengan ketulusan, keikhlasan, tanpa pamrih. Saya mau memberikan suatu contoh. Profesor Albert Einstein pernah melakukan suatu uji coba di dalam kelasnya. Beliau mencoba memaparkan hitungan yang sangat mudah dan simpel, di mana 1 kali 10 10, 2 kali 10 20, 3 kali 10 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya di depan murid-murid. Pada paparan terakhir, di mana 9 kali 10, Profesor Einstein menulis 91 pada 90. Mana sontak langsung murid-muridnya ada yang protes, "Pak, salah." Ada yang mikir, Einstein kok bisa jadi bodoh seperti ini? Tapi beliau menyatakan bahwa ini adalah tes, di mana dalam sosial bermasyarakat kita diharapkan untuk bisa perfect. Di mana dalam bersosial setiap orang diharapkan untuk benar. Dan sekali dia melakukan kesalahan, disitulah semua orang menyatakan dia bersalah. Bahwa seharusnya tidak seperti itu. Einstein menyatakan bahwa jangan pernah ragu dengan kesalahan. Itu adalah hal yang wajar. Dalam Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI, Ibu Maya,
saya secara pribadi melihat tidak ada kesalahan dari seluruh anggota saya. Keberhasilan Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI adalah keberhasilan kolektif yang kita lakukan. Tetapi jika ada kesalahan, ada kekurangan, itu solid adalah kekurangan ketua Majelis Pimpinan Wilayah. Khususnya di DKI Jakarta, Ibu, yang saya harapkan dari seluruh anggota pengurus Majelis Pimpinan Wilayah, dari pengurus MPW, anggota Pemuda Pancasila DKI, pengurus MPC, pengurus PAC, anak-anak dan seterusnya, bahwa apa yang mereka lakukan 9 salah, 1 benar, buat saya mereka benar semua. Karena dalam bekerja untuk kita melakukan pekerjaan yang hanya menuntut keikhlasan, yang hanya menuntut keinginan untuk membantu organisasi, keinginan membantu masyarakat, kita tidak ada salahnya. Berorganisasi buat kita adalah bekerja tanpa pamrih. Tidak ada di antara kita yang digaji untuk melaksanakan kewajiban kita. Bahkan kewajiban kita cukup besar untuk melaksanakan konsolidasi internal, melaksanakan konsolidasi eksternal. Tidak ada yang sempurna dalam menjalankan itu, tapi di mata saya, saudara-saudara, para ketua MPC adalah pejuang-pejuang DKI, dan para pengurus DKI, Anda adalah pejuang-pejuang Pancasila di DKI Jakarta. Jadi selama kepengurusan kepemimpinan ini, Bu, masa periode yang sangat unik, periode yang luar biasa, bahkan dalam semenjak terbentuknya Pemuda Pancasila tidak pernah mengalami pandemi, dan ini kita tetap laksanakan dengan baik. Kita harus bisa menunjukkan kepada yang lain bahwa inilah yang terbaik yang pernah bisa diberikan oleh DKI Jakarta. Saya rasa cukup sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami layar berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan 1-2 patah kata, mari kita pastikan salam perjuangan organisasi Pemuda Pancasila. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta, Ananda, Adinda, Torik Mahmud, seluruh jajaran ketua-ketua MPC Jakarta Timur, biasa saya memanggil Bung Norman, Jakarta Selatan, Mas Yedi, Jakarta Pusat, Bung Royan, Jakarta Utara, Bung Yongki, Hendranya kok nggak kelihatan? Oh, Pulau Seribu. Oh, selamat ya. Ya, Bu. Oke, Hendranya yang belum kelihatan ya. Selamat untuk Pulau Seribu yang baru saja bisa jadi MPW ya. Ya, sebetulnya saya sebagai Ketua P2W yang ditugaskan sesuai dengan disposisi dari Ketua Umum. Jadi disposisinya Ketua P2W hadir. Jadi kalau P2W aja kan sebetulnya bisa yang lain. Tapi karena di depannya pakai ketua, jadi saya harus hadir. Meskipun sebetulnya di hari ini saya adalah musyawarah wilayah Serikandi Pemuda Pancasila Kepri. Tapi pastinya saya sebagai petugas organisasi ketum menugaskan saya ke sini, ya saya hadir di acara ini. Saya mohon maaf ketum tidak dapat hadir di acara ini, begitupun sekjen karena ada acara lain yang memang tidak bisa diwakilkan. Jadi saya atas nama Majelis Pimpinan Nasional hadir di acara rapat koordinasi wilayah
2 ya untuk hari ini. Tadi saya sudah mendengar ketua sambutannya luar biasa, dan memang di waktu yang singkat ini khusus untuk DKI tadi menyinggung nih ketua, jadi saya ada firasat agak kurang enak nih. Jadi ada kesalahan menjadi tanggung jawab ketua, ya itulah ketua yang benar ya. Kalau kesalahan ketua yang benar, tapi kalau keberhasilan adalah kolektif kolegial. Dan saya sebagai ketua P2W Jawa Bali NPP merasa sangat bangga dengan DKI Jakarta. Kenapa? Karena dari 5 MPC, karena Pulau Seribu baru terakhir dari saya pegang itu memang saya anggap belum sesuai dengan pasal 23 anggaran rumah tangga, jadi belum definitif ya. Jadi yang namanya syah atau definitif adalah telah memenuhi syarat. Tapi untuk yang MPC lainnya, saya lihat di seluruh PAC telah memenuhi jumlah sebagaimana diatur di pasal tersebut, yaitu seluruh PAC telah mencapai KTA atau anggotanya sekurang-kurangnya 150. Dan saya luar biasa bangga. Hanya tinggal satu yang harus dikejar oleh seluruhnya. Hari ini adalah merupakan target ya, menuju Grand Design 2024. Itu adalah hasil MUBES yang harus kita sama-sama taati, yaitu target untuk target KTA bukan hanya memenuhi syarat di pasal 23, tapi ada target kalau nggak salah DKI targetnya 220 sekian. Itu mungkin yang menjadi PR bersama di MPW DKI sampai dengan 2024. Target MUBES untuk KTA Pemuda Pancasila sampai 2024 adalah 10 juta. Nah, yang mana target DKI sendiri adalah 200 sekian ya. Jadi yang paling terbesar adalah Jawa Barat, terus Jawa Timur, baru Jawa Tengah itu 800-an targetnya. Nah, untuk itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin, yang penting kita bersama-sama dan mau untuk mencapai target tersebut. Itu yang pertama terkait dengan hasil MUBES. Bicara rapat kerja wilayah, sesuai dengan aturan, rapat kerja seharusnya di tingkat majelis pimpinan baik itu wilayah ataupun cabang dilaksanakan sebetulnya 6 bulan setelah musyawarah. Tapi karena MPN pun menunggu musyawarah wilayah, jadi setelah musyawarah wilayah, sekarang kan MPN sedang ada program untuk muswir serentak dan berakhir bulan Agustus, yang insya Allah di bulan Oktober kita akan melaksanakan rapat kerja nasional di MPN. Pastinya setelah kita laksanakan semuanya. Nah, untuk itu kalau DKI kan sudah 2019 ya? 2017 saat itu muswir ya. 2017 muswir, kita menyaksikan acara muswirnya luar biasa saat itu, sampai hadir ketum, tunggu dari awal sampai akhir. 2017 ya, karena 17 karena serentak 2017 sampai 2022. Sekarang muswir serentak 2022, seluruhnya serentak. Nah, untuk itu saya harapkan saat ini adalah, kalau rapat kerja udah tahu ya agendanya apa, untuk mengevaluasi, untuk membuat program kerja dan lain sebagainya. Sedangkan kalau rapat koordinasi adalah sebagaimana diatur di aturan anggaran rumah tangga, rapat koordinasi adalah rapat antar pimpinan yang bisa diadakan sewaktu-waktu untuk membahas hal tertentu. Jadi umumnya memang rapat koordinasi itu diadakan sebelum musyawarah. Seperti MPN sebelum MUBES itu dikumpulkan dulu kita rapat koordinasi. Apa yang akan dibahas? Berapa orang yang hadir di musyawarah besar, atau begitu pun di sini musyawarah. Kita sepakati di rapat koordinasi ini untuk membahas hal-hal tertentu. Berapa orang yang hadir di musyawarah?
Seperti kita dulu 5 orang ya, 1 MPW, ketua, sekretaris, okas, Srikandi, Satma. Nah, begitupun di sini rapat koordinasi itu rapat antar pimpinan. Ini pimpinan PAC juga ya. Oke, rapat antar pimpinan untuk membahas hal tertentu. Tertentu apa ya? Pastinya hal-hal yang berkaitan dengan musyawarah wilayah yang akan datang. Karena di PO juga diatur SK untuk MPW, SK pelaksanaan dan SK OC dan SC diterbitkan 3 bulan sebelum acara muspil dilakukan. Nah, kalau MPC 2 bulan, kalau MPW 3 bulan. Nah, maksud saya mungkin ini persiapan. Seyogianya nanti kalau Agustus mungkin Juni selambat-lambatnya sudah harus menerbitkan SK pelaksanaan, tempatnya di mana, kapan, terus pesertanya berapa orang, apakah semuanya utusan itu terdiri dari MPC, PAC, ranting atau itu mau disepakati di rapat ini gitu loh. Jadi kalau mau semuanya datang sampai ke ranting juga dipersilahkan. Jadi disepakati. Ini adalah untuk membahas hal-hal tertentu berkaitan dengan acara musyawarah wilayah nanti. Disepakati bersama. Berapa orang yang hadir, tentunya kalau yang hadir ya nanti tetap ada approvalnya. Karena kalau semua hadir mungkin terkait dengan materi apa dan lain sebagainya. Karena semua utusan harus atau berhak atas materi-materi musyawarah wilayah. Nah, mungkin itu ya. Jadi kalau rapat koordinasi itu yang rapat antar pimpinan yang bisa diadakan sewaktu-waktu untuk membahas hal tertentu. Kalau rapat kerja wilayah itu 1 kali dalam 1 periode, apa yang dibahas sudah jelas, mengevaluasi, menentukan program kerja jangka pendek dan menengah jangka panjang. Nah, itu adalah rapat. Untuk itu waktu kemarin ada rapat kerja wilayah, kok mau muslim masih rapat kerja ya, sempat diskusi sih sama Pak Sekwil kemarin. Jadi mungkin itu perlu sedikit diluruskan ya. Nah, mungkin nanti pun cabang-cabang pada saat menjelang musyawarah kan serentak 2023. Musyawarah cabang se-Indonesia serentak tahun 2023. Nah, sebelum itu kalau cabang itu sebelum pelaksanaan 2 bulan sebelum pelaksanaan harus sudah menerbitkan SK tempat di mana waktu dan tempat, lalu SK pelaksana SCOC itu 2 bulan sebelum pelaksanaan. Nah, mungkin itu akan menjadi perhatian kita bersama. Namun sebelumnya lakukan dulu rapat koordinasi karena memang penting untuk membahas ini disepakati oleh antar pimpinan. Jadi rapat koordinasi itu kan rapat antar pimpinan yang tentunya untuk membahas hal tertentu. Balik lagi tadi saya menanggapi speech-nya ketua bahwa DKI ini masa kerjanya atau apa cuma sedikit karena ada gangguan. Itu kita menyadari semua dan terjadi bukan hanya di DKI. Apalagi memang ada wilayah-wilayah tertentu yang masuknya PPKM level berapa. Tentunya level beda-beda di wilayah, dan DKI kebetulan level yang menurut saya nggak terlalu bisa berbuat sesuatu ya. Sebetulnya saya juga sangat, kami ini sangat memaklumi. Namun demikian tentunya di mata kami MPN DKI juga sangat luar biasa sekali. Saya pesan aja, mohon maaf ini DKI siapa namanya ya? DKI Pulau Seribu? Lukman. Ya? Lukman. Oh, Lukman. Ya. Lukman KTP-nya Jakarta Utara atau Pulau Seribu? Pulau Seribu. Pulau Seribu. Ya. Kenapa kemarin musabnya nggak di Pulau Seribu? Ombaknya tinggi. Oh. Ombaknya lagi tinggi. Oke. Bisa dimaklumi. Pulau Seribu banyak ombak tinggi, tangga sama utara. Memang kita berharap kalau Pulau Seribu harus dipimpin oleh yang berdomisili di Pulau Seribu. Ya, dan saya yakin Bung Lukman telah terpilih sebagai ketua MPC Pulau Seribu yang menurut saya
PR sebetulnya nggak ribet. Pulau Seribu itu cuma 2 kecamatan ya. Ya Bu. Ya, yang saat ini nggak beranjak tuh KTA-nya cuma 113 ya untuk 2 kecamatan. Siap. Ya, itu perkara mudah menurut saya. 2 kecamatan tuh nggak repot. Ada berapa kelurahan di Ada Pulau Seribu 6. atau desa? Ada 6. Dari 2 kecamatan itu. Iya. Jadi membentuk ranting cuma 6. Cuma 6. Oh, kecil banget. Siap Bu. 2 hari udah selesai kalau mau. Kalau mau ya, Ya. bukan bisa nggak bisa, tapi mau nggak mau. Asal mau pasti bisa. Ya. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan musyawarah wilayah nanti yang akan berjalan. Kita demokrasi, siapapun sepanjang memenuhi persyaratan di dalam PO dan juga silahkan boleh maju. Tapi jangan lupa kalau yang dulu kan nggak sesuai aturan, sehingga calonnya tuh sampai banyak ya. Orang cuma kan minimumnya sekarang ada mendapatkan dukungan rekomendasi 30% dari pemilik suara. Anda kan cuma 6 ya. Berarti maksimum mungkin calonnya kalau yang maju 3 kali. Tapi kalau bisa jangan terjadi seperti dulu deh, jangan pakai voting. Kita kan keluarga besar yang memang mengedepankan musyawarah mufakat. Jadi kita hindari kalau bisa voting. Ya. Siapapun yang menjadi calonnya kami membuka siapapun sesuai dengan aturan. Jadi boleh-boleh aja. Misalnya Bung Norman mau maju, ada minat kan? Kayaknya iya Bu. Kok senyum-senyum? Langsung tembak. Belum ya? Masih Edi? Pokoknya siapapun ini yang ada di ruangan ini adalah kader terbaik komunitas Pancasila di wilayah DKI. Yang saya harapkan mudah-mudahan menjelang musyawarah nanti kondusif, bagus, tidak ada voting, kita semua bermusyawarah. Siapapun calonnya yang pastinya harus mendapatkan restu yang paling terpenting. Saya sebagai petugas organisasi pasti tahu diri yang menjadi calon adalah yang harus mendapatkan restu, disetujui, diizinkan oleh Ketua Umum Majelis Syuro Nasional. Setuju ya? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rapat koordinasi. Biasanya rapat koordinasi nggak pakai lama loh. Paling 1 jam 2 jam selesai kan dibahas cuma hal-hal itu tadi. Jadi nggak pakai pleno 1, 2, 3 nggak ada. Kalau rapat koordinasi, oh oke. Kecuali memang ada acara itu ya, acara puncaknya ya dipersilahkan aja. Cuman kalau memang acara rapat koordinasi ya hal-hal itu tadi yang biasanya dibahas. Untuk itu saya yakin di bawah kepemimpinan Ketua Tori, juga di bawah MPO Bang Naswan, jangan ngantuk dong Bang Naswan. Aduh, ini ketua kita nih, ketua MPO yang selalu menambah semangat. Tapi saya yakin Bang Naswan kalau di DKI nggak ada kader bawang goreng. Semuanya kader itu tertata berjenjang, ya. Kebetulan dari P2W saya lupa memperkenalkan, kalau di mandat hadir 5 orang, tapi ternyata yang hadir cuma 3 orang. Saya ditemani oleh Baron, sudah tidak asing lagi, dan Umar. Kalau Umar udah pada kenal belum ya? Umar, berdiri dong Umar. Yang mana? Yang mana ini dong? Yang mana? Nah kebetulan Umar hari ini baru saja diterbitkan surat tugasnya, karena menjelang musyawarah wilayah itu harus melakukan kandidasi yang melibatkan, kalau untuk wilayah melibatkan Majelis Syuro Nasional. Dalam hal ini untuk melakukan kandidasi dari MPN baru saja ditandatangani oleh Ketua Umum. Saya menugaskan Umar Sarif untuk wilayah DKI dan Banten. Jadi nanti untuk kandidasi nanti akan turun ke MPC untuk menyesuaikan, menselaraskan dengan yang Anda laporkan, karena tugasnya seperti itu. Apalagi sekarang nanti di Muswil itu harus ada keputusan Komisi A yang mana diberikan waktu 1 tahun harus mencapai 100% definitif. Yang anak yang rantingnya harus 20 atau digabung 15 2 ranting atau digabung 20 1 ranting 10 digabung 15 dan harus seperti itu. Anak rantingnya harus 50.
PHC yang harus ber-KPA 150 dan nanti ada validasi sesuai dengan PO, validasi dilakukan bersama, kalau MPC bersama MPW, kalau MPW bersama MPR. Dalam hal ini sudah kita tugaskan dan surat resminya baru saja ditandatangani, yaitu Umar untuk melakukan mendampingi mungkin SC nanti mendampingi melakukan validasi di seluruh wilayah di DKI. Ya, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini rapat koordinasi 2 wilayah, rapat koordinasi wilayah 2 MPW Pemuda Pancasila Provinsi DKI resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali layar terkembang. Pancasila. 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 Merdeka. Terima kasih kepada Ibu Sarimaya yang telah membuka Rakorwil 2 Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta. Pancasila. Pancasila. Baik, selanjutnya marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya. Doa yang akan dipimpin Saudara Puji. Para hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa, memohon kepada Tuhan agar acara ini berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li Rabbi hasanat bi Muhammadin wa an kazana min duhmatil jahdi wa dayazir. Alhamdulillah hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilahi bil isni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami mengaturkan kehadiran-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali dalam acara rapat koordinasi wilayah Majelis Pembinaan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah, sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa barokah serta manfaat bagi kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum acara rapat kerja ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu bagi kami, dan dalam mengemban tugas menjadi pengurus Majelis Pembinaan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi demi terwujudnya visi dan misi organisasi tercinta ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kekuatan kepada kami sehingga kami mampu mengemban beban tugas kami, dan sudah menjadi tekad dan komitmen kami untuk melaksanakan tugas serta amanah ini dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati kami. Untuk itu kami mohon berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami. Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Janganlah Engkau cerai-beraikan kami, jauhkanlah kami dari rasa dendam dan permusuhan di antara kami. Demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, kekompakan, dan ketentraman dalam diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina ithran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana wa tarhamna anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Malam ini makan malam kita nikmati bersama-sama
esok hari masih ada sarapan pagi yang akan bisa kita nikmati bersama-sama untuk teman-teman yang menginap. Semoga semuanya yang di sini bisa bermalam bersama-sama, menghabiskan malam ini bersama-sama kita demi persatuan kita. Ya, selamat meninggalkan malam. Di sini juga akan kita make me such a fool. I'm so lost in your love, and we belong together. Won't you believe in my For so many years I thought I never